Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mu'abidul Mahasin, NIM 21302088, akan mereview materi dari kelompok 13 mengenai advokasi pemberdayaan masyarakat. Advokasi, menurut Noto Atmojo, diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Mansur Fakih, advokasi adalah sebuah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju. Kemudian, pemberdayaan masyarakat mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, kesetaraan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, kesetaraan berarti adanya persamaan tanggung jawab antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan antara masyarakat dengan pihak otoritas. Yang kedua, partisipatif. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang memiliki sifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Keswadayaan. Yang ketiga, keswadayaan. Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan, karena pada dasarnya keswadayaan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Yang keempat, berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat harus bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus. Strategi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Adapun 4 strategi memberdayakan masyarakat. Yang pertama, memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subjek, baik sebagai pemeran utama, atau ambil bagian, atau membantu, ataupun sebagai sasaran, atau pemanfaat objek secara tepat, benar dan dipahami, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang polek sosbud hankam. Yang kedua, mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif, dan efisien sesuai dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dan kemasyarakatan yang baku. Ketiga, mobilisasi sumber daya manusia seperti tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai profesionalismenya. Keempat, memaksimalkan peran pemerintah, khususnya pemerintahan kelurahan, dalam memfasilitasi, mengatur, atau legalisasi, dan memberi bantuan dana atau teknis guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.